Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya. Ada beberapa pertandingan yang berlangsung di tengah pekan ini. Ada final Coppa Italia juga antara Inter dan Juventus. Terus ada dari Liga Inggris juga, serta ada kabar transfer. Tapi sebelum itu ada hasil dari timnas Indonesia ya, yang lawan Timor Leste kemarin berhasil menang 4-1 ya. Meskipun permainannya belum bagus lah gitu, tapi ini hal yang positif ya, menang 4-1 itu bisa mengangkat mentalnya lagi, dan mudah-mudahan sih bisa lolos sampai ke semifinal dan bisa berbuat banyak gitu di SEA Games kali ini untuk timnas. Udah langsung aja ya, kita ke kabar transfer dulu ya. Ada gosip-gosip yang memang salah satunya sudah terrealisasikan gitu. Itu Erling Haaland resmi ya ke Manchester City dia. Tapi harganya ternyata agak murah ya kalau sekelas Erling Haaland. Mungkin untuk transfer fee-nya aja yang gede, kalau untuk transfernya itu masih jauh di bawah Grealish gitu. Di angka 70 apa 60 gitu ya Erling Haaland ini. Dia resmi ya ke City dengan ya mungkin ini menjadi pelengkap skuad City, bukan pelengkap ya, tapi penyempurna skuad City, karena City seperti kita tahu ya, untuk 2 musim ini semenjak nggak ada Aguero, nggak punya striker top gitu. Aguero pun di musim-musim terakhirnya jarang dipakai gitu sama si Pep. Dan kayaknya City bakal mengerikan nih di musim depan gitu. Terus ada Rudiger yang kabarnya memang mau ke Madrid ya. Itu udah ramai kabarnya. Dan ya ini hal yang bagus ya buat Real Madrid. Menjadi ada 3 back mungkin tuh nanti yang agak lumayan tuh sih kalau Rudiger jadi gitu. Terus ada Mane yang kabarnya Mane itu kan belum perpanjang kontrak ya, ada 1 tahun lagi nih di Liverpool. Dia tuh diincar sama Bayern Munchen gitu, tapi kita nggak tahu ya. Itu gosip-gosipnya. Terus ada Dybala yang katanya mau ke Inter Milan tuh kita nggak tahu juga nih. Terus ada Matic yang mau ke Juve katanya. Itu dari kabar transfernya, kita nanti ikutin lah perkembangannya seperti apa ya, karena ramenya mungkin nanti di Agustus. Terus kita ke hasil Liga Inggris dulu ya. Ada 3 pertandingan ya untuk tim gedenya gitu. Ada 3 pertandingan, salah satunya Manchester City menang gede lagi tuh lewat 4 gol si Kevin De Bruyne dan 1 gol dari si Sterling. Mereka menghajar Wolves dengan 1-5 ya. Ini Kevin De Bruyne benar-benar balas dendam kayaknya, sudah tersingkir dari Liga Champions ya. Terus ada Chelsea yang menang 3-0 lawan Leeds. Ya seperti saya bilang ya di sebelumnya, bahwa mungkin di peringkat ketiga ini akan dikunci sama Chelsea ya. Arsenal mungkin yang akan ada di peringkat 4-nya kalau hari ini Arsenal bisa menang ya lawan Tottenham gitu. Terus ada Liverpool yang menang susah tuh lawan Aston Villa, tapi ini tetap 3 poin ya buat Liverpool dan masih menjaga asa gitu untuk mengejar City. Jadi sekarang poinnya ada di 83, sementara City ada di 86 dengan peringkat 1. Terus dari Liga Spanyol. Dari Liga Spanyol itu ada ATM yang menang 0-2 ya. Terus dari Barcelona menang juga 3-1 lewat sama Celta Vigo ya. Itu di pertandingan ini ada insidennya yang cukup menakutkan bagi para pemain, tapi kabarnya memang cuma cedera biasa lah gitu. Insiden si Araujo ya tuh di menit 61, dia sampai berbenturan sama si Gavi kalau nggak salah, sempat berdiri dulu gitu si Araujo ini.
Tapi tiba-tiba setelah berapa meter dia berlari, tiba-tiba dia pingsan dan dibawa ke rumah sakitnya. Ya kabar baiknya memang cuma cedera biasa gitu. Ini hal yang bagus untuk Barcelona untuk mengunci di peringkat keduanya. Ya udah pastilah mereka lolos Liga Champions dari minggu kemarin juga gitu. Terus ke final Coppa Italia, nah ini partai seru sampai ke perpanjangan waktu ya. Inter sempat tertinggal 2-1 gitu sama Juve ini. Juve itu lewat cetak gol lewat si Vlahovic sama siapa lagi ya, lupa lagi saya. Pokoknya Juve sempat unggul dulu terus disamakan sama penaltinya. Ada 2 penalti ya dari Inter, dari si Calhanoglu sama penalti satu lagi dari perpanjangan waktu Perisic, dan Inter mengunci kemenangan dengan gol si Perisic di perpanjangan waktu ya. Ada penalti dan ada 2 penalti di partai ini. Ya ini bagus buat Inter, mereka akan menjaga mentalnya buat fight sama Milan. Tapi saya harap Inter bisa kalah ya sama Cagliari atau enggak draw aja gitu sama Cagliari. Ya selamat buat Inter dan Interisti yang berhasil menjuarai Coppa Italia. Terus berita terakhirnya mungkin ada format baru dari Liga Champions ya yang dirilis. Sebelumnya kan udah rame tuh dari tahun kemarin, dari April tahun kemarin ya. Berita ini mencuat gara-gara ada ISL juga gitu. Nah, UEFA resmi mengeluarkan format baru Liga Champions untuk musim 2024-2025. Itu dari 32 tim menjadi 36 tim. Itu tambahan 4 slotnya itu kabarnya ya, ada 2 jatah itu yang ekstra untuk tim yang memiliki sejarah katanya di Eropa ya. Itu mungkin seperti ini, kayak MU itu nggak lolos tapi mereka bisa ikut Liga Champions lewat jalur itu gitu. Tapi kayaknya kurang logis ya kalau seperti itu. Menurut saya ini kurang adil untuk tim lain kalau ada hal yang seperti itu. Yang paling mungkin koefisiennya tertinggi. Contoh misal gitu dari Liga Inggris lah kita bilang, dari 4 besarnya udah termasuk tuh, tapi ada satu tim dari peringkat 5-nya koefisiennya itu tertinggi di antara tim lain di Eropa. Nah dia bisa lolos, jadi Inggris punya jatah 5. Mungkin itu yang bisa, yang agak logis gitu untuk ke Liga Champions. Kalau melihat dari sejarahnya kayaknya agak susah juga ya, agak kurang fair gitulah, bukan agak susah juga. Terus ada 2 slot lagi dari itu peringkat 5 UEFA katanya ya, dan diambil 2 tim peringkat 5 liganya, maksudnya diambil 2 tim lagi atau dari salah satu liga yang juaranya dan mereka tidak melalui kualifikasi gitu. Ini bakal jadi sejarah baru ya di Liga Champions. Itu mereka tidak sistemnya tidak tidak grup lagi gitu dari 36 tim ini. Jadi masing-masing tim ada kayak semacam liga mini dan masing-masing tim itu bermain 8 pertandingan ya. 8 pertandingan, dan dari peringkat 1 sampai 8 nanti yang poin tertingginya itu lolos langsung ke 16 besar. Sementara untuk 8 timnya dari peringkat 9 sampai 24 itu di knockout kandang tandang. Tapi saya juga belum jelas ya sistemnya bakal seperti apa nanti. Ini disebutnya mungkin sistem Swiss seperti ini. Ya ini hal yang bagus juga, cuman pertandingannya nanti jadi banyak tiap tim itu, jadi mungkin agak capek juga nanti buat ke skuadnya. Ya paling seperti itu ya kabar ini dari saya, berita video kali ini dari saya. Paling besok lah saya akan bikin prediksi buat liganya lah dia. Ada penentuan mungkin dari Liga Italia ya. Ya saya harapnya Milan yang Scudetto ya. Udah, paling segitu ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.